Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan melakukan rapat pembahasan rancangan peraturan Bupati Kapuas tentang pelayanan terhadap anak yang terinfeksi HIV/AIDS. Ya, nah saya akan memulai dengan memberikan pengantar terhadap topik ini. Oh, saya ingatkan kepada para peserta eh, bahwa daftar hadir sudah ada ya di chat. Kemudian bahannya juga sudah ada. Kalau bahannya masih belum terlihat, mungkin saya kirim ulang sebentar ya. Karena tadi diupload ketika yang hadir ini baru sekitar 8 orang. Oke, mungkin share-nya saya tutup dulu sebentar untuk eh, men-share filenya. Walaupun rata-rata kalau yang hadir nih sudah mendapatkan draftnya ya, karena disampaikan bersama dengan undangan ya. Kemudian saya juga daftar hadirnya kembali saya cantumkan. Untuk yang baru datang, silakan mengisi daftar hadir. Nah, jadi materi serta daftar hadir sudah bisa dilihat di chat. Kita akan masuk ke pengantar ya, dari pembahasan rancangan peraturan Bupati Kapuas tentang pelayanan bagi anak terinfeksi HIV/AIDS. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti inti yang akan dibicarakan itu adalah masalah perlindungan khusus anak, ya, layanan kesehatan dan juga terapinya, kemudian pendampingan psikososial, rujukan dan reintegrasi sosial, serta kerahasiaan dan anti diskriminasi. Nah, kenapa pengaturan ini perlu kita lakukan sekarang? Karena anak dengan HIV/AIDS ya, ini memerlukan pelindungan khusus. Karena sebagaimana kita ketahui, eh, penyakit ini sebenarnya adalah penyakit yang hanya akan muncul setelah bertahun-tahun kemudian ya. Dan kalau pada bayi itu dia bisa ditularkan dari Suara mati itu filter tadi. ibunya ya. Mati suaranya. Nah, kemudian mereka juga perlu layanan kesehatan, makanya di sini kita juga mengundang teman-teman dari rumah sakit ya yang ada di VCT, Voluntary Counseling Test ya, atau tim HIV/AIDS-nya rumah sakit, dan juga teman-teman pengelola program yang ada di seluruh puskesmas Kabupaten Kapuas. Nah, mereka juga perlu pendampingan ya. Nah, ini kita juga mengundang dari PT PPA, DP3 PPKB. Nah, kemudian pemulihan psikososial ya. Ini juga nanti peran dari teman-teman di DP3 PPKB dan juga Dinas Sosial dan dukungan sosial yang berkesinambungan. Nah, ini juga peran dari Dinas Sosial. Nah, permasalahan pada anak ini tidak hanya bersifat medis ya, tapi juga menyangkut tumbuh kembang,
rasa aman, masalah pendidikan, dukungan keluarga, serta risiko stigma. Ya. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian karena eh, masyarakat kita itu begitu khawatir dengan AIDS. Ya. Jadi kadang-kadang mereka nggak tahu kalau AIDS itu hanya ditularkan melalui hubungan seks ya. Bisa ditularkan melalui darah ya, kontak dengan darah. Kemudian eh, nah itu kan tidak akan menular melalui sentuhan ya, tidak akan menular melalui cipikan-cipiki. Nah, jadi sebenarnya ketika kita bergaul dengan orang HIV/AIDS itu sebenarnya tidak jauh berbeda ketika kita bergaul dengan orang biasa. Nah, tapi kadang-kadang karena stigmanya itu begitu kuat ya, jadi ketika orang diketahui menderita HIV/AIDS, dia lalu dikucilkan ya. Nah, ini masalah stigma. Dan akhirnya bisa juga mengakibatkan terjadinya diskriminasi ya, perbedaan perlakuan. Nah, padahal eh, orang HIV/AIDS itu tidak bedanya dengan orang biasa. Nah, selain itu juga peraturan daerah Kabupaten Layak Anak ya ini sudah memberi arah normatif ya, namun masih diperlukan aturan operasional yang lebih fokus dan aplikatif ya. Nah, permasalahan yang ingin dijawab dari peraturan ini adalah karena belum adanya pengaturan operasional yang menyeluruh, kemudian juga peran lintas sektor atau lintas perangkat daerah ini masih belum cukup tegas. Kemudian mekanisme layanan terpadu, aman dan ramah anak ini juga perlu diperjelas ya. Nah, kemudian juga pencegahan stigma, diskriminasi, dan jaminan kerahasiaan ini juga perlu dipertegas ya. Nah, data monitoring, evaluasi, dan pelaporan juga perlu dibangun secara hati-hati. Karena kenapa? Karena ini menyangkut masalah kerahasiaan ya. Jadi jangan sampai berita tentang seseorang ini adalah penderita HIV/AIDS ini diketahui oleh orang-orang yang tidak ada kepentingannya. Nah, ini adalah landasan hukumnya, ya. Nah, kemudian asasnya kepentingan terbaik bagi anak, ya. Kemudian non-diskriminasi, kerahasiaan, keterpaduan, aksesibilitas atau keterjangkauan, akuntabilitas, ya. Ini semua bisa dipertanggungjawabkan dan juga kesinambungan pelayanan. Nah, tujuannya adalah memberikan kepastian hukum layanan bagi anak yang terinfeksi HIV/AIDS, ya. Kemudian menjadi dasar operasional pencegahan, pengaduan, asesmen, pengobatan, pendampingan, rujukan hingga pelaporan. Dan juga memperjelas peran perangkat daerah dan juga jejaring layanan serta mendukung indikator Kabupaten Layak Anak pada klaster perlindungan khusus. Ya. Nah, cakupan layanan dalam rancangan peraturan Bupati ini ingin membangun satu sistem layanan yang utuh ya dari hulu ke hilir, mulai dari pencegahan dan penemuan dini, kemudian masalah pengaduan dan penjangkauan, ya. Nah, penjangkauan ini penting ya karena apa? Eh, tidak semua orang yang berisiko tinggi terhadap HIV/AIDS itu mau memeriksakan dirinya. Nah, itulah sebabnya para petugas kesehatan ya itu diharapkan memiliki atau melakukan upaya penjangkauan. Artinya mereka diharapkan untuk bisa eh, membuat masyarakat yang berisiko tinggi tersebut untuk memeriksakan dirinya secara sukarela. Karena kita tidak bisa memaksa orang ya, karena yang namanya pemeriksaan HIV/AIDS ini itu harus pakai informed consent ya, harus apa? Orang yang diinformasikan dulu tentang apa yang diperiksa,
kemudian bagaimana proses pemeriksaannya, kemudian nanti menjelaskan apa akibat kalau misalnya dia positif, tindak lanjut apa yang harus dia lakukan. Nah, semua itu harus dijelaskan karena tidak semua orang siap ya untuk bisa menerima bahwa dirinya menderita HIV/AIDS. Nah, itulah sebabnya orang tersebut perlu dipersiapkan. Nah, kemudian setelah orangnya berhasil dijangkau, dilakukan asesmen yang menyeluruh, ya. Nah, karena ketika penyakit ini sangat membutuhkan support ya dari orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan pelayanan kesehatan dan juga pengobatan atau terapi. Nah, kemudian juga untuk orang-orang tertentu itu juga memerlukan pendampingan psikososial ya kalau mungkin orangnya shock gitu ya, tidak bisa terima gitu. Orangnya mungkin merasa menjadi depresi dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kasusnya termasuk cukup berat, apakah perlu dirujuk ya? Kemudian setelah dia menjalani terapi itu, apakah perlu dilakukan reintegrasi ya? Nah, kemudian bagaimana sistem pelaporannya? Nah, dari Kementerian Kesehatan, kalau dari jalurnya pemerintahan ya, kita sudah punya sistem pelaporan untuk HIV/AIDS ya. Nah, bentuk layanan yang disebut secara eksplisit di dalam rancangan peraturan ini mulai dari penerimaan pengaduan atau laporan, perlindungan awal, identifikasi dan asesmen ya. Ada juga nanti masalah konseling anak dan keluarga, pelayanan kesehatan, pemeriksaan, terapi, dan pemantauan kepatuhan berobat. Ada juga terkait masalah pendampingan sosial atau psikologis atau psikososial, perlindungan sosial, pendampingan pendidikan, dan perlindungan hukum bila diperlukan. Ada juga masalah rujukan internal atau eksternal, masalah pemulihan, reintegrasi sosial, serta pendampingan lanjutan. Nah, jadi benang merahnya adalah cepat, aman, terpadu, ramah anak, serta berkesinambungan. Bagaimana mekanisme penanganan dan rujukannya? Ya, nah, ini mulai dari laporan ya atau temuan kasus. Jadi dimulai dari penerimaan pengaduan, adanya laporan atau ada rujukan awal ya. Jadi memang kadang-kadang kalau dia anak itu kan tentu anak itu tidak bisa melaporkan dirinya sendiri kalau dia sakit HIV/AIDS ya. Nah, kalau orang dewasa kan mungkin dia bisa punya kecurigaan ya. Tapi kalau anak-anak ini kan tentu harus apa? Mungkin nanti dia ketika berobat ada gejala-gejalanya baru diketahui ya. Atau memang sudah sejak diketahui dari awal ketika dilahirkan ya dari orang tua yang menderita HIV/AIDS. Nah, kemudian ketika lahir diperiksa positif, nah itu mungkin nanti bisa berupa laporan ya. Atau mungkin kasus ini dirujuk ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, setelah itu dilakukan verifikasi awal ya untuk memastikan kebutuhan mendesak, memastikan masalah keselamatannya dan juga layanan awal ya. Setelah itu akan dilakukan asesmen terpadu, menilai aspek kesehatannya, psikologis, sosial, keluarga dan pendidikan ya. Nah, asesmen terpadu ini penting ya karena memang uh, karena pengobatan ini kan pengobatan jangka panjang ya. Jadi sejauh ini kan pengobatan untuk HIV/AIDS ini adalah pengobatan maintenance ya artinya ketika orang berobat itu diharapkan nanti fungsi-fungsi yang seharusnya dia bisa miliki gitu itu bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi pengobatan ini kan tentu sangat meminta kerjasama yang baik ya dari semua pihak ya, memastikan agar pasien ini bisa mendapatkan obat-obatannya.
Nah, setelah itu nanti menentukan layanannya mulai dari medis, psikososial, sosial, pendidikan, hukum, dan juga rujukannya. Nah, kemudian untuk pendampingan kasus ya, kita nanti perlu menunjuk pendamping atau case manager atau manajer kasus. Ini untuk mengawal kesinambungan layanan. Karena memang kasus ini sangat menarik ya. Nah, kemudian nanti perlu pemulihan dan reintegrasi ya. Ini merupakan layanan yang berkelanjutan, perlu adanya reintegrasi sosial dan juga nanti ada masalah pencatatan serta pelaporannya. Nah, ini ada catatan ya. Jadi ini diingatkan kepada seluruh tenaga kesehatan bahwa kondisi darurat harus dapat ditangani tanpa menunggu kelengkapan administrasi. Ini prinsip ya, artinya kalau orang memerlukan pertolongan segera, orangnya ditolong dulu. Setelah orangnya dinilai stabil atau aman, ya baru kita mengurus masalah administrasi. Ini berlaku di semua fasilitas kesehatan. Nah, kemudian rujukan internal dan eksternal ini wajib dibarengi informasi secukupnya, ya, dengan tetap menjaga kerahasiaan anak, ya. Nah, itulah sebabnya semua tenaga kesehatan itu disumpah, ya. Dan salah satu bunyi sumpahnya itu dia harus memastikan bahwa dia tidak akan membocorkan rahasia atau menjaga rahasia pasien. Nah, mekanisme teknis lanjutan itu diamanatkan untuk diperjelas lagi melalui SOP lintas sektor, keputusan bupati, dan atau keputusan kepala perangkat daerah. Nah, ini gambaran daripada peran dan tanggung jawab lintas sektor, ya. Nah, kita lihat di sini bupati sebagai eh, kepala daerah ya. Ya, nanti terkait masalah pembuatan kebijakan ya, koordinasi umum, pembinaan dan pengawasan. Untuk DP3 PPKB ini merupakan leading sektor karena mereka eh, punya tugas khusus untuk perlindungan anak ya. Jadi kan kalau anak terinfeksi HIV/AIDS ini bukan cuma masalah masalah kesehatan ya, tapi lingkupnya itu sangat luas. Nah, itulah sebabnya leading sektor ini adalah DP3 PPKB. Karena dia nanti akan melakukan koordinasi lintas sektor, integrasi program, kemudian menangani masalah pengaduan, rujukan, monitoring, dan evaluasi. Nah, terkhusus untuk UPTD PPA ya, ini mereka menerima pengaduan, melakukan penjangkauan, ya, manajemen kasus, pendampingan, dan juga fasilitasi rujukan. Ya. Nah, ini memang mungkin hal baru nanti untuk UPT PPA ya, tapi nanti kita bisa diskusikan. Nah, sementara dari Dinas Kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang ada di dalam uh, lingkup daripada Dinas Kesehatan ini mulai dari rumah sakit ya, sampai puskesmas, puskesdes, polindes, pustu ya. Nah, ini berperan dalam masalah kebijakan teknis kesehatan ya, pemeriksaan daripada penderita, terapi, pemberian konseling ya, pemantauan kepatuhan berobat dan juga rujukan medis ya. Nah, kemudian untuk dinas sosial dan dinas pendidikan ini dalam hal perlindungan sosial ya, dukungan keluarga, reintegrasi sosial ini untuk dinas sosial semua ya. Nah, kemudian nanti dalam dunia pendidikan ini berbicara terkait masalah keberlanjutan pendidikan, ya. Jadi kita harus bisa menjamin bahwa anak yang terinfeksi HIV/AIDS, ya, ini juga bisa tetap sekolah seperti biasa, dan juga untuk pencegahan diskriminasi. Lalu bagaimana peran daripada kecamatan, desa, sekolah, keluarga, serta masyarakat ya?
Ini untuk melakukan deteksi dini sosial, ya, dukungan lingkungan, kerahasiaan serta keberlanjutan perlindungan anak. Ya. Nah, di sini ada catatan di bawah ya. Raperbub ini menegaskan bahwa DP3 PPKB sebagai leading sektor, sedangkan Dinas Kesehatan tetap menjadi penanggung jawab teknis utama layanan kesehatan. Nah, karena kan kalau kita lihat di sini layanannya ini bukan cuma kesehatan ya, tapi juga ada layanan-layanan yang lain. Nah, itulah sebabnya DP3 PPKB ini kita jadikan sebagai leading sektor. Nah, area yang menjadi fokus masukan dan penyempurnaan pertama masalah kejelasan alur layanan ya. Apakah alur pengaduan, asesmen, rujukan, pendampingan ini sudah realistis ya. Kemudian keputusan bupati atau SOP apa saja yang perlu segera disiapkan agar implementasi tidak berhenti di norma umum. Kemudian terkait jejaring layanan, bagaimana masalah pasien keserujukan, bagaimana dengan psikolog, pekerja sosial, kanal pengaduan, dan jejaring pendukung mana yang perlu dipastikan masuk dalam SOP. Kemudian bagaimana memastikan perlindungan data, pencegahan diskriminasi, dan keberlanjutan pendidikan dapat berjalan di lapangan. Ya. Nah, kemudian apakah dukungan anggaran, kapasitas petugas, dan sarana prasarana sudah cukup untuk layanan yang berkesinambungan. Dan yang terakhir, terkait masalah form pencatatan atau pelaporan. Ini jenis apa yang aman, terpilah, namun tetap berguna untuk monitoring dan indikator kota layak anak. Ya. Jadi di kita ini kan punya sistem informasi HIV/AIDS atau SIHA, ya. Nah ini memang datanya bisa dibikin berupa agregat, ya, berupa angka-angka. Jadi tidak mencantumkan identitas. Jadi ini bisa menjadi apa? eh, Jadi rujukan nantinya. Nah, jadi Rapobgroup ini diarahkan untuk memastikan pelayanan bagi anak terinfeksi HIV/AIDS ini bisa berjalan cepat, aman, terpadu, ramah anak, dan berkesinambungan. Ya. Jadi Rapobgroup ini menghubungkan perlindungan anak dengan layanan kesehatan, dengan layanan sosial, dengan layanan pendidikan, dan juga dukungan keluarga. Pergub ini menegaskan peran DP3 PPKB, PT PPA, Dinas Kesehatan, dan juga jejaring lintas sektor lainnya. Nah, kita akan menempatkan kerahasiaan, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Ya. Nah, ini sebagai pengantar untuk rapat kita pada pagi hari ini. Untuk berikutnya, kita persilakan kepada bagian hukum ya sebagai pengantar untuk pembahasan kita pagi ini. Silakan dari Bu Ainun. Ya, apa suara saya terdengar, Pak? Dengar Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, saya yang mewakili dari bagian hukum terkait Raperbub mengenai pelayanan anak yang terinfeksi HIV/AIDS. Mungkin ada sedikit koreksi di konsideran menimbang huruf D. Konsideran menimbang huruf D, mungkin bisa ditambahkan bahwa berdasarkan ketentuan, mohon izin, ya, bahwa berdasarkan ketentuan pasal titik-titik, ya, nanti mungkin bisa diisi ketentuan pasal berapa rujukan di dalam Raperbuk ini, Pak, yang ada di dalam Perda KLA. Oke. Kemudian di dasar hukum menimbang, mengingat, dasar hukum mengingat di angka 3 itu dihapus saja, Pak, karena itu nanti untuk sebagai pedoman saja tidak perlu dicantumkan di dasar hukum mengingat.
Kemudian di angka 4, Undang-Undang 23 tahun 2022 ini ada perubahan yang terbaru. Dihapus saja berarti. Enggak, yang Undang-Undang 23 ini tetap. Ini kan ada undang-undang terbaru, Pak, terkait penyesuaian pidana. Di Undang-Undang 1 tahun 2026 ini nanti kami tandain dulu, Pak. Kami cross-check Oke. dulu yang Undang-Undang 23 ini. Kemudian di angka 8, di angka 8 ini dihapus saja, Pak. Ini nanti sebagai pedoman saja tidak perlu dimasukkan di dalam di dasar hukum mengingat. Kemudian di pasal 1, pasal 1 ayat 7 dan 8. Eh, pasal 1 angka 7 dan 8. Di sini kan menyebutkan singkatan. Di dalam angka 6 ini dia sudah membunyikan singkatan. Kalau bisa diatur, Pak, untuk urutannya. Jadi angka 7 ini menjadi angka 6. Terus angka 8 menjadi angka 7 dan angka 6 menjadi angka 8. Iya. Yang angka 6 tadi jadi angka 8, Pak. Oh, Kak, bukannya yang 8 jadi 6. yang 7 ini kan singkatan HIV, yang 8 singkatan dari AIDS. Nah, di dalam yang angka 6 di draft awal itu kan dia langsung menyebutkan singkatan, Pak. Kalau bisa dia menjabarkan dulu singkatan dari HIV dan AIDS, baru dia mengatur mengenai anak terinfeksi HIV AIDS. Berarti urutannya seperti ini ya. Ya, benar. Selanjutnya, eh, untuk substansinya sudah bagus saja, Pak, mengatur mengenai layanan untuk anak yang terinfeksi HIV. Untuk teknisnya mungkin dari dinas terkait saja, Pak. Sementara itu saja dari kami, Pak. Mohon izin, Pak, sebelumnya kemungkinan saya tidak bisa sampai selesai menghadiri ini Zoom ini karena ditugaskan juga ada mengikuti rapat di tempat yang berbeda, Pak. Oke, makasih Bu. Ya, mohon izin saya sampai jam setengah 9 saja, Pak ya. Ya, makasih. Ya, nanti untuk saran dan masukannya nanti coba dirumuskan saja. Nanti kan Ya, ini dikoreksi oleh bagian hukum juga, Pak, untuk bahasanya. ya. Ya, terima Oke, kasih, Pak. makasih Bu. Mohon izin Bisa. saya eh, ini ya, saya tinggalkan, Pak ya, Zoom-nya, Pak ya. Oke, silakan. Makasih Bu. Ya, ya, mohon maaf, Pak. Mari Bapak Ya, Ibu dinas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang berikutnya setelah bagian hukum ini kita minta dari Dinas DP3 PPKB. Silakan ada yang mewakili dari DP3 PPKB dari Bu Helda atau dari Bu Danung. Oh, Bu Helda, silakan Bu Helda. Hmm. Eh, Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan eh, kepada kami. Kami mengapresiasi sekali atas rancangan rapor ini karena pada rancangan ini telah disusun secara jelas ya bahwa anak dengan HIV/AIDS ini tidak hanya memerlukan pelayanan medis, tetapi juga pelayanan eh, yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak seperti ada pendampingan, terus bagaimana dengan stigma yang muncul di masyarakat terhadap anak yang memiliki atau terkait dengan HIV/AIDS ini. Nah, kami berharap dengan adanya perbub ini nanti apabila sudah selesai, eh, anak dengan HIV/AIDS ini dapat sama-sama kita lindungi haknya sebagai anak. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Kemudian berikutnya kita minta dari
UPTD PPA. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan Bu Mary dan teman-teman. Kalau ada yang mau disampaikan, kalau nggak ada, kita masuk yang berikutnya dari Dinas Sosial. Silakan dari Dinas Sosial. Ini Mbak Andini ini Andininya Dinas Sosial atau Andini yang mana ini? Dari Dinkes, Pak. Oh, Dinkes. Nah, Dinas Sosial itu juga ada Andininya. Kemudian untuk Dinas Pendidikan, tadi saya ada lihat ya, dari Dinas Pendidikan silakan. Disdik Kabupaten Kapuas. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, silakan. Nama saya Irwan dari Dinas Pendidikan. Saya mungkin melihat dari yang ada hubungannya dengan Dinas Pendidikan nih Pak. Pasal Silakan. 25 di sini tentang pendampingan dari pendidikan. Eh, apakah bisa ini ditambahkan eh, norma yang melarang untuk memperjelas eh, satuan pendidikan y- sehingga tidak mewajibkan untuk surat keterangan bebas HIP. Karena ini juga berhubungan dengan kerahasiaan anak yang eh, terdampak sebagai ada ini. Oh, memang sekarang ada aturannya, Pak ya? Ya Pak, Maksudnya eh, kata Bapak yang tadi, ya, yang bebas HIV. hmm, memang belum Pak, belum ada yang eh, yang menetapkan seperti itu. Ya, ini hanya sekedar apa namanya cara untuk pencegahan aja apabila suatu saat akan ada misalnya sekolah-sekolah yang menerapkan hal seperti itu. Oh, tapi itu Pak memang secara prinsip sudah melanggar aturan sih Pak. Itu kan Ya, itu menyangkut masalah apa? Kerahasiaan. Jadi kalau ada sampai ya, sekolah yang meminta seperti itu nggak perlu dimasukkan di aturan ini karena sudah ada aturan yang lebih tinggi. siap, Nah, siap. yang apa nih? Yang tidak memungkinkan hal itu untuk terjadi gitu. Itu kan Oh, termasuk siap. membuka apa? Jadi kan penyakit itu Pak tidak boleh diketahui oleh orang lain kecuali diizinkan oleh yang bersangkutan. Nah, itu pun juga biasanya hanya akan dibuka di ranah hukum ya atau diperlukan oleh pihak-pihak terkait yang memang berkaitan. Jadi memang secara hukum yang lebih tinggi pun juga sudah melarang itu. Jadi itu nggak akan mungkin terjadi. Oh ya. Baik Pak, saya kira kalau dari kami melihat ini sudah baik dan dari apa namanya dari aturan-aturan yang di atas juga sekarang kan sudah ada eh, kalau dari Dinas Pendidikan ada Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman, Pak, dari eh, pengganti Permen 46 tahun 2023 dulu. Sini untuk tentang keberlanjutan pendidikan anak ini pencegahan penolakan perundungan ini juga sudah masuk di situ. Eh, Kami kira ini bisa dijadikan sebagai eh, bahan implementasi dari peraturan menteri tersebut.
Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak atas Boleh masukannya. saya menambahkan? Silakan Dokter Tri. Ya, ya terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bu Helda ya, bahwa kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih sekali bahwa akhirnya turunan dari Perda KLA ini ada secara spesifik dalam bentuk bagaimana kita memberikan pelayanan bagi anak yang terinfeksi HIV/AIDS ya. Saya kira di Kabupaten Kapuas ya, kita sudah tahu sejak saya masih di Dinas Kesehatan mulai dari Kasih, Kabid itu ya. Data-data warga Kapuas yang terinfeksi HIV/AIDS itu ada, tidak bisa kita pungkiri. Bahkan ada anak ya waktu itu umur 4 bulan ya. Kemudian ada juga anak umur 6 tahun ya. Dan ini apa ya namanya ada sebuah realita yang kita hadapi. Nah, kita mengambil pelajaran dari pernah terjadi pada zaman dahulu kala ketika saya masih mengurusi HIV/AIDS ini. Memang ada seorang anak yang umur 6 tahun. Akhirnya anak ini dari luar daerah ya, kemudian datang ke sebuah kecamatan. Kemudian di daerah asal dia yatim piatu karena kedua ibu bapaknya meninggal karena HIV/AIDS ya. Nah, kemudian anak ini di tempat asalnya dia mendapatkan pelayanan kesehatan yang sangat baik ya. Obatnya seumur hidup dia dapat, tapi akhirnya diambil oleh neneknya datang ke kecamatan, salah satu kecamatan di Kabupaten Kapuas. Nah, di kecamatan ini tentu akhirnya alhamdulillah berkat advokasi kami waktu itu kepada Bapak apa namanya, ada Kadis Dukcapil juga, ada BPJS juga, akhirnya anak ini mendapatkan haknya sebagai warga Kapuas ya, karena memang dia punya daerah Kapuas itu ya, neneknya orang Kapuas, untuk mendapatkan jaminan kesehatan Kapuas ya, dari dibantuan dari Dukcapil, Dinas Sosial dan sebagainya. Akhirnya pengobatan dia bisa berjalan di Palangkaraya ya. Nah, someday, nah ini ketika ada program imunisasi ya di sekolahnya, ternyata nakes sendiri ya yang mungkin belum paham sehingga dia menyampaikan ke orang tua bahwa anak ini adalah ODA ya, sehingga apa yang terjadi, anak itu diusir dari sekolahnya. Pada anak itu anak yang pintar, anak yang manis begitu ya, dan dia tengah pengobatan ya. Nah, ini menunjukkan ya bahwa siapapun sebetulnya dengan kondisi apapun ya, itu termasuk HIV/AIDS, anak itu tidak perlu dibedakan ya. Karena penularannya kan kita tahu ya, bukan dengan cara bersentuhan, bukan dengan salaman dan sebagainya, bukan. Jadi dengan memberikan kesempatan yang sama, perlindungan seperti ini ya, contoh dia tetap memperoleh akses pendidikan, tidak terjadi stigma ya, memegang kerahasiaan ya. Ini tentu akan sangat mensupport anak itu memperoleh haknya. Nanti dia seumur hidup, siapa tahu dia besar, dia jadi bisa jadi ini, jadi itu, tetap dengan minum obat dan dia bisa berkeluarga dan sebagainya. Saya yakin masa depannya masih ada. Nah, jadi ini memberikan pelajaran dan saya bersyukur sekali bahwa baru kali ini kita memiliki turunan untuk perlindungan hak-hak anak dalam kondisi khusus, dalam hal ini ada terkena HIV/AIDS. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Tri atas masukannya. Nah, kemudian yang berikutnya kita minta teman-teman dari RSUD Dr. Haji Sumarno Sosro-Atmojo Kuala Kapuas. Ini saya lihat tadi ada Dr. Rian bersama dengan teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin dari Rumah Sakit Dok izin mengingatkan atau refreshing kembali bahwa untuk pasien yang anak dengan HIV mungkin bantuannya kepada teman-teman yang di puskesmas juga untuk tetap melakukan triple eliminasi terkait kami mendapatkan pasien yang apabila ibunya HIV, anak juga segera bisa kita lakukan penanganan dok, seperti itu. Karena beberapa kali kita mendapatkan kasus ibu-ibu yang melahirkan di rumah sakit atau sudah diperiksa di puskesmas, banyak beberapa yang tidak tercatatkan mungkin untuk triple eliminasinya, walaupun mungkin teman-teman di puskesmas sudah melakukan hal tersebut, namun di buku KIA-nya banyak yang tidak tercatat dok, mungkin seperti itu. Jadi pesan kepada teman-teman yang ada di puskesmas agar kiranya bisa kembali memperhatikan pemeriksaan triple eliminasi agar supaya kita bisa
menyelamatkan anak-anak yang eh, mungkin terinfeksi nanti dok, seperti itu. Kemudian juga mengingatkan lagi kepada teman-teman dan Bapak Ibu semua agar kita meluruskan kembali untuk tidak melakukan stigma negatif kepada pasien ataupun anak-anak ataupun siapapun yang eh, dalam pengobatan HIV. Karena jujur banyak juga teman-teman nakes ataupun orang-orang yang awam yang sangat ketakutan dengan mendengar kata nama HIV dok. Jadi itu mari kita sama-sama untuk meluruskan stigma kita agar tidak berlama-lama orang-orang dengan ODP ini berada dalam stigma negatif. Oke. Mungkin itu dok dari kami rumah sakit. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian dok. Oke, terima kasih Dr. Yan. Nah, kemudian berikutnya dari Dinas Kesehatan. Ada perwakilan dari P2 atau pemegang program HIV/AIDS. Baik, terima kasih Pak Ya, Dr. silakan Pak Jumatil. Dwi. Nggih. Eh, untuk dari program HIV, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim SIHA Vaskes, baik di Puskesmas maupun RSUD yang sekarang sudah penguatan pencatatan pelaporannya bagus. Jadi dari SIHA tersebut kita bisa memonitoring data-data testing dan pasien yang hasilnya positif. Untuk rekan-rekan di Puskesmas, mohon pencatatan dan pelaporannya dilakukan tepat waktu karena SIHA real time. Jadi apabila ada pasien yang hasilnya reaktif, mohon segera diinput. Untuk layanan PDP Kabupaten Kapuas ada 3. Jadi kalau untuk di Puskesmas dia hanya rapid 1 saja. Jadi dia apabila R1-nya dia reaktif, untuk diagnosanya sementara dia bukan ORDIP, kemudian dilakukan ditindaklanjuti untuk di layanan PDP terdekat. Kemudian mohon untuk memonitoring kondisi logistik kepada rekan-rekan karena ada beberapa puskesmas, kadang saya pantau di SIHA logistiknya masih belum dilakukan SO. Dan untuk di Vaskes mohon bisa ditingkatkan untuk penyuluhan atau edukasi kepada anak-anak sekolah atau di desa, di masyarakatnya, karena ada beberapa mungkin pengetahuan mengenai HIV masih kurang di tingkat sekolah maupun di desa. Jadi ada beberapa pasien kita, ini ada yang lost to follow up, Pak Jum. Jadi untuk biasanya saya koordinasinya dengan Vaskes setempat atau layanan PDP. Karena di layanan PDP itu pasien itu terdata. Jadi apabila ada yang lost to follow up, saya minta bantuan ke rekan-rekan di tim SIHA, tapi hanya tertentu tidak membuka apa datanya gitu. Dan untuk kerahasiaan pasien tetap kami jaga. Oleh karena itu kadang saya kalau diminta uh, by name by address tidak berani saya memberikan kecuali untuk kepentingan tertentu saja. Sementara itu Pak Jum, terima kasih. Kemudian Mbak Dwi terkait integrasi pelayanan itu kan dulu Pak Bambang pernah meminta ya misalnya rumah sakit dan juga vaskes yang lain itu ketika ada pasien dengan TB itu diperiksa juga HIV-nya apa masih berjalan? Masih, Dok, terintegrasi masih. Jadi di SIHA sama SITB apabila saya sambil koordinasi dengan Bu Neti,
Sekarang SIHA sama SITB itu terintegrasi. Apabila pasien TB dites HIV, maka nanti akan terlink juga, terbaca gitu di SITB sama SIHA. Dilakukan tes HIV. Masih tetap berjalan, Dok. Itu pernah dievaluasi nggak? Misalnya apa? eh, apakah sudah mulai sebanding gitu tingkat apa eh, angka pemeriksaan pada pasien TB dengan pasien TB. HIV? Pernah Em, ini iya. nggak dibandingkan? Ada dibandingkan, memang ada perbedaan. Sepertinya lebih banyak di TB. TB. Ya, di TB. Pasien TB dites HIV. Jadi kalau masuk ke SIHA, masih sedikit nih pasien TB yang dites HIV padahal sudah dilakukan. Oke. Ya. Oke, makasih Mbak Dwi. Nah, perlu Terima Bapak Ibu kasih, Dok. ketahui yang Iya. mengedit Raperbook ini adalah Mbak Dwi ya. Jadi terima kasih karena editannya dianggap sama apa Bu Ainun ini cukup baik. Oke, sekarang kita minta masukan dari teman-teman di Puskesmas ya. Sekarang kalau sebelumnya dari hilir ya, kemarin dari hulu, sekarang kita mulai aja dari kota ya. Kita mulai dari Puskesmas Selat. Silakan dari Puskesmas Selat. Ada masukan? Selat nih nggak ada ya. Kemudian Melati, Pak Tio ada masukan? Iya Pak, terima kasih Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Pak atas wabarakatuh. kesempatannya perihal saran dan usulan perbuk untuk penanganan HIV pada anak. Yang pertama kami ucapkan permohonan maaf tadi PJ-nya sedang ada pelatihan konseling menyusui di Bapelkes Provinsi Kalimantan Tengah. Menitipkan usulan beliau aja Pak bahwa di dalam perbuk perlu penguatan eh, apa tanggung jawab mungkin ya Pak ya dan fungsi dari LSM Pak karena selama ini memang eh, teman-teman memang bekerjanya artinya kita masih dalam kalangan ya pelayanan kesehatan belum belum terlalu melibatkan teman-teman di swadaya masyarakat atau LSM mungkin apabila bisa kita masukkan peran dan fungsi LSM di Perbuk untuk menguatkan tentunya jangkauan pelayanan pasien-pasien kita Pak yang tentunya dengan HIV dan AIDS. Mungkin itu saja Pak masukannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang betul ya apa saat ini penjangkauan ini memang masih banyak dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, cuma memang secara aturan memang ini kalau apa? Karena ini cuma peraturan bupati ya. Jadi memang tingkat dia untuk bisa apa? Keluar ini tidak sekuat daripada peraturan daerah. Ya, jadi memang apa? Ketika skopnya hanya di peraturan bupati, jadi kita sangat terbatas sekali ke pihak-pihak yang ada di luar ya. Jadi mungkin nanti kalau kita memang menginginkan apa program ini melibatkan pihak-pihak luar itu secara lebih luas ya, kita sebenarnya nanti diharapkan untuk bisa menaikkan peringkat daripada peraturan ini menjadi perda ya. Nah, tapi sebenarnya nggak perlu khawatir ya karena kemarin kita sudah mengusulkan kepada pemerintah daerah itu perda tentang HIV/AIDS ya serta IMS. Nah, cuma memang ini kita sedang mencari akademisi ya yang bisa membantu nanti untuk
pembuatan naskah akademik. Ya sebenarnya kita sudah buatkan naskah akademiknya, apa nih, draft naskah akademiknya sudah disiapkan. Kemudian matriks ya untuk naskah akademik, apa nih, matriks dari Raperda juga sudah kita siapkan. Kita juga sudah siapkan apa, draft daripada Raperdanya ya. Nah, sekarang kita mencari orang-orang yang nanti mau menjadi volunteer ya untuk bisa menyumbangkan keahlian mereka ya dalam penyusunan naskah akademik ya. Jadi mudah-mudahan mungkin nanti Mbak Dwi poin-poin yang disampaikan oleh eh, Pak Tio ini bisa dilihat di Perda kita apakah sudah ada apa tidak. Nah, kalau tidak ada mungkin nanti bisa kita apa, masukkan dalam Perda tersebut ya. Terima kasih Pak Tio. Kemudian kita lanjut ke Pulau Telo. Wah, ini ada dari Bu Maisarah. Ya, silakan Bu. Dari Pulau Telo. Bu Maisarah SA dari Pulau Telo. Ada yang mau disampaikan? Mungkin ini lagi nggak di depan kamera atau di depan HP ya. Kemudian kita keluar sedikit ke seberang ya. Silakan Bu Maisarah. Loh, kok nggak jadi ibunya? Oke, kalau Bu Maisarah nggak jadi, kita lanjut ke Basarang. Ini ada Ketut Rianti. Ya silakan ini Mbak Ketut Rianti dari Puskesmas Basarang. Silakan. Ada masukan terhadap Raperbub ini? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Ya, Oke, sekarang kita ke pinggiran lagi. Dari Panamas, Mbak Ega, silakan. Ada juga nih Mbak Enjang Sari, ya dari Pusmas Panamas. Silakan, ada yang mau memberi masukan? untuk Panama sementara yang ikut yang ada aja, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian kita turun sedikit ke Terusan Tengah. Masih belum ada. Kemudian kita ke pinggir ya, ke Barimba. Silakan Mbak Rusda. Rusda dari Pusmas Barimba. Ada, Pak. Ya, silakan Bu, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Puskesmas Barimba ini, Pak, dalam tahun 2025 sampai 2026 ini, alhamdulillah kalau untuk anak belum ada, mudahan nggak ada. Ya, jadi yang ada yang terdata ODIP itu orang dewasa, Pak. Dan juga mungkin karena dia malu atau karena ya stigma masyarakat itu Pak. Jadi dia minta berobatnya itu langsung ke Kapuas. Jadi nggak minta ke Barimba. Begitu Pak. Hmm, ya kami ini aja terbuka aja yang penting dia teratur berobat gitu. Itu untuk Barimba Pak. Oke, terima kasih Bu. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai ke bawah ya. Kita mulai ke Kupang. Silakan Bu Siti Fatimah. Silakan Bu Siti Fatimah dari Pulau Kupang. Ada masukan?
Ibu bidan. Masih belum ada. Kemudian dari Anjir, Triyulina. Silakan Mbak Triyulina. Kalau ada masukan. Masih belum ada. Kita turun ke Tambahan Catur nih nggak ada. Ini coba Mbak Eka Arianti Putri, Tambahan Baru. Ya, izin Silakan Pak Mbak Eka. untuk nggih, izin Pak untuk Puskesmas Tamban Baru cukup aja Pak sama tidak ada penemuan kasus HIV. Oke, terima kasih. Dari Lupak nih juga tidak ada. Kemudian kita ke Sungai Tatas, nggak ada juga. Palingkau, nggak ada juga. Kemudian Dadahuk, nggak ada juga. Kemudian Talekung, nggak ada juga. Ini ada nih Palangkau. Ada dua, Iya Pak, silakan ada Pak, hadir fraksi. Pak. Oh, Pak Nano, silakan Pak. Iya, ini Pak sebelumnya mohon maaf saya coba download Perbub tadi nggak bisa. Mungkin WA saya yang gangguan. Nah tapi mungkin saya ada sedikit masukan. Pengalaman kami pernah ada pasien ibu, Mbak Dwi juga mungkin masih ingat yang positif HIV. Nah jadi ada stigma negatif dari masyarakat di desa. Nah beruntungnya waktu itu Pak pemerintah desanya sangat kooperatif. Nah, jadi sangat-sangat membantu baik dalam pasien selama di desa maupun memfasilitasi pasien berobat ke rumah sakit. Nah, jadi mungkin di dalam Perbub itu nanti Pak dukungan pemerintah desa yang paling dekat dengan si pasien ini nggak hanya anak, mungkin anak, ibu dan seluruh keluarga bisa dikuatkan lagi di dalam Perbub ini Pak. Karena kami merasakan sendiri waktu itu peran desa ini sangat-sangat membantu ya Mbak Dwi ya. Mungkin Mbak Dwi masih ingat waktu itu Pak Kadesnya Nggih, sangat-sangat ya. sangat-sangat membantu Pak Kades. Kalau nggak ada pemerintah desa mungkin waktu itu mungkin pasien dan keluarga itu sudah diusir mungkin dari desa atau gimana. Nah, jadi peran pemerintah desa mungkin perlu diatur di Perbub ini biar biar mereka bisa membantu tidak hanya anak tapi seluruh keluarga pasien yang nggak positif pun waktu itu terkena dampaknya juga Pak kakek, nenek dan keluarga yang lainnya. Nah, jadi pemerintah desa, oh sudah ada ya Pak. Nah, menurut saya ini sangat penting Pak. Nah, mendukung memfasilitasi. Mungkin itu Pak berdasarkan pengalaman kami kejadian pernah ada kasus di desa Pak. Oke, terima kasih Kembali ke Pak Pak Nano. Jum. Jadi ini syukurnya sudah ada ya. Jadi desa bertanggung jawab untuk mendukung deteksi dini sosial di wilayahnya, memfasilitasi akses anak dan juga keluarga kepada layanan yang berwenang, mendukung pelindungan sosial berbasis komunitas, mendorong lingkungan yang aman dan tidak diskriminatif, dan menjaga kerahasiaan informasi anak. Ya, jadi mudah-mudahan ini sudah ada Pak Nano ya. Terima kasih atas Sip, Pak. masukannya. Nah, kebetulan waktu itu kadesnya juga kerahasiaan ini Pak. Pak minta tolong ini dijaga Pak. Biar warga yang sudah tahu, biar yang tahu yang belum tahu jangan sampai tahu. Nah, jadi pemerintah desa waktu Mbak Dwi ya sangat-sangat eh, mendukung dan membantu. Jadi waktu itu ya pasien ini sudah meninggal sih sekarang Pak. Tapi sampai sekarang keluarga pasien aman di sana Pak. Oke, Oke, makasih banyak. Oke, terima kasih Pak Nano. siap Pak, sama-sama Pak. Oke, Lamunti belum ada. Kemudian Mantangnya ada nih, Mbak Susana sama Indah Lestari. Silakan Mbak. Izin Bapak ulun dari Mantangai. Inggih, untuk di Mantangai ini kami ada 2 pasien yang odip suami istri. Itu sempat terputus Pak pengobatannya karena suaminya itu bekerja jauh dari desa dan sempat sudah kami berikan sudah kami berikan arahan lah ke pasiennya untuk
melanjutkan pengobatan. Cuman kemarin sempat terputus 3 bulan dan sekarang sudah lanjut lagi Bapak dengan kami sendiri yang mengambilkan obatnya untuk pasiennya. Jadi sekarang pasiennya mulai melakukan pengobatan ulang Bapak. Nggih. Oke, terima kasih. Ini sangat fasilitatif ya. Oke, makasih dari Mentangai. Kemudian dari Puskesmas Mandomai, ya silakan dari Mandomai. Nggak ada masukan, Pak. Cukup dari teman-teman yang lain sudah masukannya. Oke, terima kasih. Ya. Kemudian kita naik ke hulu, ya. Danau Rawa tidak ada, Timpah, tidak ada, Pujon. Ada nih Mbak Eka dari Pujon, silakan. Mbak Eka R dari Pusmas Pujon ada masukan? Nggak ada, Pak. Udah cukup Oke, aja. terima kasih. Sungai Hanyu Apriliani. Silakan Mbak Apriliani. Ada masukan dari Pusmas Sungai Hanyu? Kalau dari Sungai Hanyu mungkin saat ini tidak ada Pak, mengikuti dari Dinkes saja. Dan untuk saat ini juga tidak ada pasien yang terdeteksi ODHIP Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian dari Sungai Pinang ini ada Mbak Juliati Situmorang. Ya, silakan Mbak. Iya, Pak. Eh, saya rasa tidak ada masukan, Pak. Saya rasa cukup, Pak. Oke, terima kasih. Dari Pusmas yang lain yang masih belum bicara, kalau masih ada masukan silakan. Masih ada Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini karena yang mengisi daftar hadirnya baru 19 orang. Sementara di sini kita ada sekitar 30-an orang. Silakan saya share lagi ya untuk daftar hadirnya. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi daftar hadir. Untuk mengisi daftar hadir ini masih ada 19 orang. Masih ada 11 orang yang masih belum ya. Untuk mengisi daftar hadir. Silakan Bapak Ibu. Ini sudah 20 orang. Izin Pak, apa bisa saya menambahkan Pak? Ya, silakan Bu. Ini terkait dalam pasal 57 di mana ada puskesmas yang bertanggung jawab. Apakah di situ ini saya langsung bertanya saja Pak, karena yang memang untuk teman-teman di puskesmas ini adalah ujung tombak berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Karena yang memang kita ketahui untuk puskesmas ini adalah pelayanan kesehatan dasar di lingkungan masyarakat, Pak. Apakah memang bisa dilaksanakan atau dituliskan di dalam pasal tersebut bahwa puskesmas diwajibkan untuk melaksanakan peningkatan SDM pada tenaga tenaga kesehatan yang ada di puskesmas tersebut, Pak.
karena berdasarkan saya kebetulan pernah bertugas di salah satu puskesmas Pak sebelum di dinas KB pernah ada kejadian Pak memang eh, petugas yang berhadapan langsung di dalam kondisi tersebut eh, katakanlah kurang punya kompetensi untuk menjelaskan keadaan anak tersebut memang dalam posisi HIV positif Pak. Langkah baiknya di setiap puskesmas, harapan dari kita sebagai lintas sektor yang menerima pengaduan atau data-data anak yang terinfeksi HIV/AIDS dari katakan mereka teman-teman di puskesmas, paling tidak ada konselor di setiap puskesmas yang membidangi atau dipercayakan untuk bertugas untuk melaksanakan pelayanan terkait dengan anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Mbak Dwi bisa membantu menjawabkan siapa yang bertanggung jawab terkait masalah peningkatan kompetensi dari petugas pemegang program HIV/AIDS yang ada di puskesmas. Silakan Mbak Dwi. Baik, terima kasih Dr. Jung atas kesempatannya. Untuk kompetensi tim HIV di layanan, kemarin kita ada pelatihan PPIA, tapi itu hanya 6 vaskes, 5 puskesmas yang baru dilatih, 6 puskesmas dan 1 RSUD. Pencegahan penularan penyakit dari ibu ke anak itu RSUD ada titik-titiknya, Anjir, Palingkol, Melati, Pujon, satunya saya lupa, itu sudah mendapatkan pelatihan. Tapi perihal PPIA. Nah, untuk tim SIHA, untuk tim HIV/AIDS yang memang khusus HIV/AIDS dan IMS, biasanya kita ada apa istilahnya itu workshop test and treat. Itu biasanya dari provinsi seperti Melati, tim Melati dulu pernah dilatih, tim RSUD sebelum saya mungkin sudah pernah mendapatkan pelatihan. Nah, untuk selanjutnya nanti mungkin bisa saya koordinasikan dengan provinsi untuk tim-tim HIV/AIDS di layanan yang belum pernah mendapatkan pelatihan karena ini terkait seperti tadi ada beberapa vaskes yang daerahnya atau wilkernya ada kasus HIV, jadi kesulitan masih untuk akses pengobatan. Nah, itu apabila nanti bisa kita lakukan perluasan layanan PDP di Kabupaten Kapuas, insya Allah bisa membantu ODIP untuk mengakses layanan pengobatan. Tapi SDM-nya dan SDA-nya mungkin harus tersedia, Pak Jum. Kemarin ada saya nanya ke rekan, tapi untuk vaskes-vaskes yang memang di Wilkernya ada. Mau nggak apa diusulkan untuk menjadi layanan PDP? Karena di Kabupaten Kapuas baru 3 nih, Pujuan, Melati, sama Puskesmas, sama RSUD gitu. Jadi kita masih kesulitan nih kalau ada pasien-pasien yang pindah pengobatan, Pak Jum. Itu jadi agar bisa mempermudah pasien akses, nanti kita ini Pak Jum koordinasikan dengan provinsi, apakah untuk menjadi layanan PDP itu vaskes memang harus tim vaskes memang harus mendapatkan pelatihan atau workshop. Tapi sepertinya seperti itu Bu, Pak Jum, dan dilihat dari pencatatan dan pelaporan di SIHA-nya harus sudah berjalan baik gitu. Sementara itu Pak Jum, terima kasih. Oke, Boleh nambah lagi Pak Jum, maaf. silakan. Nggih, ini beberapa kasus yang saya monitoring di SIHA atau saya
koordinasi dengan RSUD itu ada beberapa memang pasangan suami istri yang positif. Kemudian si istri ini eh, hamil dan sudah melahirkan. Minta tolong untuk rekan-rekan di Vaskes untuk melakukan atau layanan PDP atau Vaskes terkait bisa melakukan pemantauan pada pasien tersebut dan anak yang dilahirkan. Karena untuk tata laksana bayi yang lahir dari ibu dengan HIV itu biasanya kita lakukan pemeriksaan EID. Kalau tidak salah itu sekitar usia bayi, sebelum EID kita profilaksis dulu pada bayi tersebut, kemudian kita lakukan pemeriksaan EID sekitar usia 3 atau 6 bulan. Kemudian dilanjutkan apabila EID-nya negatif, nanti dilanjutkan EID kedua. Apabila masih negatif, nanti kita lakukan pada pemeriksaan saat bayi tersebut usianya 18 bulan dengan menggunakan rapid yang biasa dipakai. Gitu. Soalnya ini ada beberapa eh, anak ODIP ini sepertinya belum dilakukan tes, Pak. Itu screening. Mungkin tidak perlu saya sebutkan puskesmasnya ya, Pak ya, di mana itu. Sementara itu, Pak Jum, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Jadi memang Bu Beatrice kalau kewajiban meningkatkan kapasitas itu sebenarnya bukan di puskesmas, ya itu adalah kewajiban dari Dinas Kesehatan. Nah, makanya memang eh, Dinas ini sekarang sedang banyak-banyaknya melakukan pelatihan ya untuk tenaga kesehatan ini. Contohnya kemarin di bidang yang ke situ pelatihan BTCLS. Nah, jadi memang untuk vaskes yang cukup besar ya itu seperti rumah sakit itu mereka sudah bisa mendanai sendiri ya. Untuk puskesmas biasanya kalau dananya tersedia bisa melakukan sendiri, tapi memang eh, terkait program itu lebih banyak dibantu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten serta Dinas Kesehatan Provinsi serta Kementerian Kesehatan. Nah, nanti biasanya dana-dana itu banyak diberikan melewat DAP non fisik ya. Nah, jadi memang kalau untuk pelatihan HIV/AIDS ini mungkin kita mesti advokasi ya ke apa ke kementerian untuk juga bisa memberikan dananya. Tapi memang biasanya mereka juga melihat apakah daerah ini endemis apa tidak ya, ataunya kasusnya itu banyak atau tidak. Nah, mungkin itu juga berpengaruh. Nah, paling tidak sih nanti kalau tidak bisa berupa pelatihan, Mbak Dwi, mungkin kita lebih ke semacam sosialisasi atau atau waktu BMTEK itu ditingkatkan kapasitas dari pesertanya. Oke, itu aja Mbak Beatrice. Ada yang mau ditambahkan? Baik Pak, terima kasih atas info yang diberikan. Cukup Pak dari saya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada ya Bapak Ibu sekalian? Ini saya lihat absennya sudah penuh ya. Sudah 30 orang. Kita nih ada 33. Sebenarnya masih kurang 3 lagi nih. Ini mungkin lagi nggak di depan HP ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita, kita seperti kemarin foto bareng ya. Silakan dibuka kameranya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang bisa buka kamera, kita foto bareng. Silakan Bapak Ibu. Mbak Dwi mau dibuka, Ketut Rianti, Apriliani, Andini Agustina Saputri, Bu Helda, Tio, kalau mau buka kamera. Ibu Tri kalau mau buka kamera. Ini lagi rapat kali. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, untuk lembar kedua
1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Nah, mudah-mudahan Raperbook ini bisa lancar ya dalam prosesnya, karena ini nanti tanggal 20 katanya mau ditutup ya untuk evaluasi. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi dalam peraturan bupati berikutnya ya, karena banyak sekali nih perda-perda yang mau kita apa? Raperbook Blood, Pak. Ya, kita jadwalkan. Oke, makasih Bapak Ibu sekalian. Saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Ya, Pak. izin saya tutup.